Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal latihan untuk membuat CSS-nya. Setelah minggu kemarin sudah ada materi tentang CSS secara teori, sekarang kita akan praktek. Pertama-tama silakan kalian buka dulu aplikasinya. Kemudian setelah dibuka, kita tambahin project baru. Di sini kita pilih dulu yang new project. File CSS dan file HTML itu harus dalam satu folder, maka di sini kita namain dulu latihan CSS. Untuk kalian bebas mau namain apa. Di sini kita buka foldernya, terus kita tambahin file baru. Kita harus nambahin dua file, yaitu file HTML sama file CSS. Pertama di sini bakal dibikin yang file HTML-nya dulu, terus kita bikin satu lagi. Untuk nama file silakan bebas juga, kalian mau bikin dengan nama apa. Di sini sengaja disamain biar nggak lupa mana pasangan HTML dan CSS-nya gitu. Kita buat dulu struktur utamanya. Setelah biasanya kita belum pernah pakai head dari HTML, langsung bodinya aja. Nah, sekarang headnya kita pakai karena kita mau manggil satu file, yaitu file CSS. Cara manggil file CSS, silakan kalian ketik kode sebagai berikut. Nah, ini kode untuk memanggil CSS-nya. Memang agak panjang karena kita memakai metode eksternal CSS. Setelah kemarin kan ada 3 tuh, ada yang inline, eksternal, sama internal. Nah, kita langsung aja coba yang eksternalnya karena nanti untuk kedepannya kalian juga bakal sering pakai yang metode yang ini. Di sini ada link, rel, style sheet, tipenya itu teks atau CSS, kemudian ada href. Href ini seperti biasa dia fungsinya untuk hyperlink atau menghubungkan dua dokumen. Nah, di sini ada nama file CSS-nya. Di sini kan tadi nama filenya latihan ya. Terus ada titik formatnya. Formatnya itu kan .css. Jadi cara manggilnya selalu seperti ini, paling beda di sini di nama filenya. Kalau udah, kita langsung lanjut ke bodinya dulu. Kita mau buat satu kotak di satu halaman web. Nah, cara buatnya kita udah nggak perlu pakai tabel lagi, tapi kita pakai yang namanya div. Di tab edit ini div sudah disediakan, jadi kalian bisa langsung tinggal klik aja. Nah, diklik, nanti dia langsung muncul nih tag pembuka div sama tag penutupnya. Div itu dia ada dua jenis, yaitu ada yang class sama yang ID. Untuk hari ini kita coba pakai yang class dulu. Cara penempatannya kita taruh setelah kata div. Kemudian di tab edit ini sudah ada pilihan, ada class sama ID. Kita pilih dulu yang class-nya. Nah, nanti otomatis muncul. Terus setelah tanda kutip ini kita beri nama div tersebut. Di sini bakal dikasih nama wadah. Gitu. Nah, kalian nanti bebas mau namanya apa. Misal mau namanya kelas atau mau namanya persegi, itu boleh-boleh aja. Asal nanti di CSS-nya dipanggilnya namanya yang sama yang kalian ketik gitu. Terus kita taruh ke bawah dulu penutup div-nya. Di sini akan dikasih tulisan biasa aja buat keterangan. Ini kotak 1 gitu. Nah, karena CSS-nya masih kosong, seperti biasa kalau kalian udah save, jangan lupa langsung di run. Nah, kalian lihat ya, ini kan CSS-nya masih kosong, jadi cuman baru ada tulisan doang nih, ini kotak 1. Sekarang kita isi CSS-nya. Kita buka filenya. Nah, seperti tadi yang udah dibilang, div itu kan ada dua, ada class sama ID, dan cara pemanggilannya di CSS itu beda. Sekarang karena kita pakai yang class, jadi sebelum kita mengetik nama div-nya, itu kita harus beri dulu tanda titik buat menandakan bahwa kita pakai div yang jenisnya class.
Setelah titik baru kita tulis nama div-nya. Tadi kan nama div-nya wadah, jadi kita ketik lagi wadah gitu. Setelah nama div kita kasih kurung kurawal. Nah, nanti dia otomatis berubah warnanya. Terus kita taruh kurung penutupnya di bawah. Nah, di bagian ini kita kasih semua perintah yang mau kita gunakan untuk mengatur tampilan dari si wadah ini. Nah, pertama-tama biar dia jadi sebuah kotak, tentu kita perlu panjang dan lebarnya. Untuk lebar kita pakai width. Kemudian di sini dicoba dulu 30%. Ingat ya, 30% dari layar. Layar kita ini berarti dianggap panjangnya 100% dan lebarnya juga 100%. Nah, di sini kita coba pakai 30% dulu aja. Kemudian untuk panjangnya ke bawah itu kita pakai height. Kita coba dulu 15%. Nanti untuk ukurannya silahkan disesuaikan kalian mau tampilannya kayak gimana. Kemudian biar ada warnanya kita pakai background. Nah, ternyata di Trap Edit ini ada diubah pengaturannya dari HTML ke CSS, yaitu kalian tinggal klik aja tombol yang ini, nanti simbol-simbol di sampingnya ini dia akan berubah. Tuh, dia nanti akan menyesuaikan dengan file apa yang sedang kita kerjakan. Oke, kalau udah CSS itu kita save aja, karena kita nggak bisa langsung lihat hasilnya. Lihat hasilnya itu harus melalui file HTML, jadi nanti kita bolak-balik antara file HTML dan CSS. Kalau file CSS dijalankan, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita kembali lagi ke file HTML, kemudian kita langsung jalankan aja file HTML-nya. Nah, di sini udah muncul nih. Sekarang kita pindahkan kotaknya itu ke daerah sini. Jadi kita butuh dorongan dari atas agar kotaknya turun ke bawah dan dorongan dari sebelah kiri biar kotaknya agak sedikit ke kanan. Nah, cara mengaturnya kita balik lagi ke CSS. Kita pakai perintah yang namanya margin. Margin ini ada 4 jenisnya, ada yang top, bottom, left, sama right. Semuanya pakai bahasa Inggris. Top sendiri dia fungsinya untuk mendorong sebuah objek dari atas ke bawah. Sedangkan bottom itu untuk mendorong sebuah objek dari bawah ke atas. Kalau yang margin left itu mendorong dari sisi kiri ke kanan. Sedangkan margin right itu dari kanan ke kiri. Sekarang kita butuh 2 margin, yaitu top sama left, karena kita mau memindahkan objek tersebut. Dan seringnya yang digunakan juga memang top sama left, karena default dari objek itu dia kan defaultnya di sini ya, di pojok kiri atas. Untuk memindahkan objek tersebut memang seringnya yang digunakan itu margin top sama margin left. Sekarang kita coba buat margin topnya dulu. Nah, kalau udah kita save dulu. Terus balik lagi deh ke HTML-nya. Kita run. Nah, dia udah menggeser kan, cuman dari atasnya nggak terlalu kelihatan karena kita baru pakai 4%. Sekarang kita gedein lagi aja. Di CSS ini kita pakai 40 misalnya. Ada error nih, ini kurang persen. Jadi nanti kebacanya malah 30px. Kita balik lagi ke HTML-nya. Kita run lagi. Nah, dia udah pindah nih. Berarti dorongan dari atasnya ke bawah itu udah 40% dan dari kiri ke kanannya itu dia 30%. Nah, sekarang kita pindahin biar dia sampai mentok ke sisi sebelah kanan. Caranya kita ganti lagi margin left-nya, berarti
cobain 80 ya. Di HTML-nya. Nah, kalau 80% dia itu terlalu ke kanan. Jadi muncul garis scroll bar kayak gini nih. Kayak yang di bawah sama yang kayak gini jadinya. Jadi harus digeser-geser dulu. Nah, gimana caranya biar efektif? Biar efektif itu kita lakukan perhitungan. Lebarnya itu udah 30%, sedangkan layar itu hanya 100% biar scroll barnya nggak muncul. Nah, berarti 100% udah dipakai 30. Sisanya berapa? Sisanya berarti kan 70%. Nah, berarti di sini margin left yang paling besar yang bisa kita gunakan hanya 70%, biar scroll barnya nggak muncul. Sekarang kita save. Di run lagi HTML-nya. Nah, dia udah hilang kan scroll barnya. Berarti di sini kotak satu ini dia udah mentok banget di kanan dengan margin left-nya yang 70%. Kenapa 70%? Karena itu sisa dari layar yang udah digunakan. Kita udah menggunakan 30% untuk lebar si kotaknya. Berarti sisanya hanya 70% dan itu kita jadikan margin left untuk membuat kotak ini berada di sisi paling kanan layar. Nah, sekarang kita tambahin kotaknya. Di copy aja. Kita ganti jadi ini kotak 2. Nah, ini kan kita pakai nama yang sama ya. Namanya sama-sama wadah, kita cuman bedain tulisan. Di sini kotak 1, di sini kotak 2. Karena menggunakan CSS, jadi kita nggak perlu ngatur lagi tampilan dari kotak 2 ini, karena tampilannya mau kita samakan dengan kotak 1. Kecuali kalau kalian mau membedakan tampilannya, maka nama class-nya itu kalian rubah lagi. Di sini kita latihan yang dasar dulu, jadi kita samain aja. Terus langsung kita run. Nah, ada tuh antara kotak 1 dan kotak 2. Kenapa jaraknya jauh banget? Karena margin top yang kita gunakan itu kan 40%. Jadi dari kotak 1 ini dia jaraknya 40% lagi ke kotak 2. Kalau mau kita dekatkan, maka margin topnya harus kita ubah lagi, harus kita kecilkan angkanya. Jadi sini diganti aja jadi 20. Terus kita save. Balik lagi ke HTML-nya. Terus langsung kita run. Nah, kayak gitu. Jadi dia udah mulai mendekat. Nah, ini kalian bisa geser-gesernya menggunakan 4 margin tadi. Margin top, margin left, margin right, dan margin bottom. Tinggal kalian mainin angkanya aja. Objeknya ini bisa ditempatkan di tempat yang kalian mau. Kalian mau tambahin lagi kotaknya dengan nama yang sama biar kotak-kotaknya itu rapi, kalian tinggal copy lagi aja. Terus ganti tulisannya jadi kotak 3. Terus dijalankan lagi. Nah, maka dia nanti bakal nambah. Kalau kalian mau geser lagi, mau kembaliin lagi ke sebelah kiri, tinggal di CSS-nya kita ganti margin left-nya jadiin lebih kecil lagi, misalnya ini cuma 5%. Terus di save. Balik lagi ke HTML-nya, jalankan. Oke, dia udah kembali lagi ke sebelah kiri. Baik, untuk hari ini sekian materinya, dasar-dasar pembuatan CSS dan kode-kode dasarnya. Silakan kalian berlatih dulu, kemudian kerjakan soal yang ada di e-learning. Semoga tutorialnya membantu.